Oke ya, baik. Tolong dicatat kalau saya sudah menjawab, jadi jangan bilang saya nggak menjawab sama sekali. Saya sudah menjawab, Anda yang tidak mendengar. Anda punya insecurities level itu karena Islam sendiri tidak memiliki otoritas atas tulisan. Karena apa? Anda sudah menjawab sendiri, tidak pernah ada saksi mata Muhammad mendapatkan wahyu Al-Quran. So, it is very, very clear kalau Anda tidak percaya dengan tulisan, karena memang Al-Quran tidak ada yang mengotorisasikannya. Alkitab memiliki saksi mata. Kamu dengar nggak? Kamu bilang katanya tulisan. Coba Dalman, saya tantang kamu. Kamu ngomong sama lawyer atau kamu ngomong sama ahli hukum. Sejak kapan kesaksian seseorang sekalipun itu dituliskan itu menjadi alat bukti yang tidak sah? Saya ini berani bertanggung jawab di depan 400 pasang mata di live saya atau ditambah dengan penonton kamu. Sejak kapan kesaksian orang yang dituliskan itu tidak sah, teman-teman? Di hadapan hukum loh. Ini di hadapan hukum. Kalau kita diskusi apa lagi? Ini orang ngawur. Tulisan semua dibantai ya. Kalau begitu Al-Quran dibakar aja. Semuanya tulisan. Kalau begitu Taurat, Injil yang dipercayakan oleh Allah diturunkan oleh kepada itu ya nggak usah dipercaya. Kemudian kamu mengatakan katanya, oh kalau orang Yahudi yang menuliskan ya, kalau podo gitu, podo wae, kalau gitu berarti orang Yahudi nggak percaya Allah, kamu piye? Hah? Orang Israel sedang membombardir saudara-saudaramu di Palestina itu karena Allah, kamu itu piye? Gimana sih? Kita lagi ngomong tentang konsep diskusi lintas iman antara Kristen dan Islam, masa bodoh dengan Yahudi. Kamu tahu sendiri, dalam Al-Quranmu tertulis dalam Al-Baqarah tidak akan senang orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kamu mengikuti jalan-jalan mereka. Kamu malah mencatut pendapatnya orang Yahudi. Kan ngawur. Saya udah bilang berkali-kali sama kamu, sama Riva, sama Kore, sama Nandar, stop pakai narasi orang Yahudi. Kenapa? Allah itu membenci orang Yahudi. Saking bencinya Allah nggak mau kalian bergaul dengan orang Yahudi. Ini malah orang-orang Islam zaman sekarang mau ngejilat ludahnya sendiri. Maka saya tampilkan bukti, dalil, ketika orang-orang Yahudi, catatan sejarah seperti Flavius Josephus, ini bahkan mengakui apa yang diperbuat oleh Yesus. Dalam Antiquities-nya, Josephus menulis, suatu kali Yesus seorang yang bijaksana jika sah menyebutnya manusia karena dia seorang pelaku perbuatan yang luar biasa. Seorang guru dan orang menerima kebenaran dengan sukacita. Dia mengambil baiknya dari orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Dia adalah Kristus. Diakui Yesus itu adalah Kristus. Ini Flavius Josephus dalam Antiquities-nya. Jilid yang ke-18, bab ketiga, halaman yang ketiga. Yesus diakui sebagai Kristus. Yesus menghukumnya dengan salib. Yesus disalibkan. Kamu gimana? Kamu mau menyaksikan ini? Tacitus sendiri, sejarawan Romawi, mengatakan apa? Dirinya, Yesus sendiri dikatakan apa? Menderita. Kristus dari nama itu berasal. Tacitus mengaku Yesus sebagai Kristus. Apa itu Kristus? Ya. Silakan dijawab sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan kamu tuh nyeleneh. Kemudian kamu bertanya apa lagi mengenai hadis. Oke, kalau begitu kamu bisa nggak buktikan hadis itu sebagai bukti yang otentik? Sedangkan ribuan hadis itu diverifikasi ratusan tahun setelah Muhammad wafat. Dan yang memverifikasinya, perhatikan, tinggalnya di Uzbekistan. Salah satunya Imam Bukhari. Nyambung nggak? Ketika orang-orang yang meriwayatkan hadis tinggalnya di daerah Mekah, Madinah, dan sekitarnya, tiba-tiba diverifikasi sama orang yang tinggalnya di Uzbekistan, yang jaraknya ribuan kilometer. Pada masa itu belum ada pesawat. Bahkan Buya Syakur sendiri sampai bingung memverifikasi. Apa kita percaya hadis katanya? Ya kan? Kemudian kamu katakan gak perlu ada Tuhan. Kenapa? Tentang Tuhan bukanlah sesuatu yang kemudian bisa dikonsep. Islam itu mengenal konsep ketuhanan. Kok kamu malah bilang gak ada konsep ketuhanan? Konsep ketuhanan dalam Islam itu ada, namanya konsep tauhid. Tauhid itu bukan konsep, itu apa namanya, Dalman? Sifat wajib Allah yang tadi katakan oleh kamu. Ini saya sudah mau menampilkan dari tadi. Ini sifat wajib, ini baru ada di tahun berapa? Coba saya mau tanya sama kamu. Ini ada di tahun 900 Masehi. Ini konsep ketuhanan versi siapa? Kenapa kamu nggak berani bantah? Kenapa baru ada di tahun 900 Masehi? Kenapa nggak pernah diajarkan? Bahkan di tahun 1085 Masehi baru kelar oleh siapa? Imam Al-Haramain. Hingga sekarang katanya masih diperdebatkan. Nah sekarang ketika saya dipertanyakan bagaimana definisi Tuhan, Dalman, orang-orang yang menuliskan ini semua menjadi saksi hidup, semuanya tidak ada yang mencela. Sebutkan data pembanding membantah mereka. Yohanes, saksi hidup yang paling dekat dengan Yesus sendiri, menuliskan Injil dan menuliskan surat Rasul Yohanes yang tadi saya tampilkan kepada kamu. Dirinya menjadi saksi hidup bersamaan dengan rasul-rasul lain. Kesaksian rasul tentang firman hidup. Sekarang mengenai kesaksian, kamu tadi tidak bisa bantah juga, bukan? Ketika di dalam keyahudian, bahkan kalau kamu mau mencatut Yahudi, mereka mengenal yang namanya hukum dui ganda saksi. Mereka mengenal adanya 2-3 orang saksi, maka kesaksian itu betul. Alkitab memiliki banyak saksi. Maka saya bertanya lagi,
Kalau kebenaran itu berdasarkan kesaksian dan memang telah diakui secara hukum internasional, siapa yang menjadi saksi wahyu Al-Quran yang menjelaskan tentang Tuhan? Silakan dijawab. Kayaknya jangan ngerokok deh, aku jadi kena pelanggaran. Kan tidak lain dan tidak bukan. Ya dari tadi. Validasi teks mengangkat sesuatu jadi ilahi nggak dijawab. Dari tadi teks lagi yang dikasih nampak. Pola pikir, menu berpikirnya nggak ada. Kenapa aku bilang nggak ada menu berpikir? Kayak gitu. Teks lagi. Dia bawa Flavius Josephus tadi. Ya tulisan orang. Tulisan orang yang mencatat dia manusia pernah hidup. Manusia pernah hidup. Sekarang dia minta kepada aku data pembanding. Ya setiap sejarawan, bahkan daripada, ada sejarawan aku lupa namanya, daripada dia ateis. Dia mencatat Yesus manusia pernah hidup dan benar kejadiannya. Tapi tidak mencatat dia Tuhan. Sekarang Yahudi pun mencatat sebagai manusia pernah hidup. Jadi secara tidak langsung, dari tadi pembuktian daripada Bro Joseph bukan Tuhannya Yesus, tapi manusianya Yesus yang pernah lahir lalu dicatatkan. Jadi apa yang mau kita lanjutkan dari debat ini? Dari tadi pembuktian manusianya, bukan pembuktian Tuhannya. Kalau pembuktian Tuhannya, maka sejarawan seluruh dunia mau agama manapun mereka mencatat bukan sekedar manusia, mencatat juga dia Tuhan. Dari tadi catatan yang dikeluarkan mencatat kemanusiaannya. Sedangkan yang dibuktikan, yang saya minta kalau dia adalah Tuhan dan pembuktiannya adalah kesaksian. Sekarang setiap saksi yang menuliskan sejarah, menuliskan dia sebagai manusia, bukan menuliskan dia sebagai Tuhan. Detik kalau dia dituliskan sebagai Tuhan, oke. Ini dia bawa Yahudi, bawa yang tidak beriman kepada Kristen tapi mencatat Tuhan, baru benar. Tapi kalau lu bawa tulisan di luar Kristen yang mencatat dia sebagai pernah bangkit, oke. Mereka cuma bisa berpikir, oh ya udah Musa juga bermujizat bangkit dari kubur lah. Musa lautan segede itu bisa dibelah. Ya udah manusia biasa yang diberikan mujizat oleh Tuhan. Jadi catatan subjektivitas hanya ada di Kristen bahwa dia dicatat sebagai Tuhan. Lalu kalau kamu jualan catatan orang lain, ini nggak masuk, nggak cocok. Kenapa jualan orang lain terhadap catatannya? Dia manusia biasa. Nah sekarang terhadap validasi tulisan wajib adanya saksi. Kalau validasi tulisan wajib adanya saksi, kalau dulu ada saksi mencatatkan kucing adalah Tuhan dan dibaca oleh Bro Joseph, dia imani nih kucing sebagai Tuhan karena banyak tulisannya. Kenapa? Ya karena banyak tulisannya kucing adalah Tuhan dan ini ada teks menuliskan saksi gitu. Karena apa? Tertipu oleh teks dan teks mampu mengangkat ilahian seseorang. Sehingga dari tadi dan tidak bukan, bahkan setelah ini yang akan dihadirkan kepada kita teks lagi. Dan setelah ini match selanjutnya pasti teks lagi. Mau 18 kali pun debatnya tetap teks lagi, bukan suguhan berpikir. Karena teks tersebut cuma di Kristen yang mencatat dia Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang Tuhannya Yesus. Maka teks yang dikeluarkan terhadap Yesus sebagai Tuhan hanya ada di Kristen. Tapi teks terhadap Yesus adalah Tuhan di luar Kristen hanya mencatatkan Yesus sebagai manusia biasa. Mau dari agama manapun. Kamu kira orang Hindu tidak mencatat Yesus sosok pernah hidup? Ada. Mencatat Yesus sosok pernah hidup. Bukan mencatatkan dia sebagai Tuhan. Lalu tentang tentang definisi baru kelar Islam itu setelah berpuluh-puluh tahun ya gitu ya. Oke lah. Baru sempurna tentang konsepnya. Sekarang gini guys. Kayak kita paham akan sifat sesuatu, sifat 20 Allah. Karena kita bangun definisi tadi terhadap Tuhan, apa yang paling pantas dan layak untuk kita sembahkan. Lalu kemudian dicatatkan. Lalu kita bilang, wah ini baru sempurna di zaman ini. Bukan, sama seperti gini. Kamu melihat tentang kucing. Belum ada yang menuliskan kucing itu apa. Lalu 20 tahun yang akan datang ditulis kucing itu binatang yang punya kumis, yang dia bercakar. Baru kita bilang, dulu kucing gak sempurna. 20 tahun kemudian dia baru sempurna karena ditulis. Ini cacat cara berpikirnya. Sama juga seperti itu. Ketika kemudian diturunkan ke muka bumi ini, Rasulnya menceritakan tentang segala sifatnya di dalam Al-Quran dan hadis.
baru kemudian menjabarkan terhadap hal tersebut. Baru kemudian di ulama setelahnya mensuling setiap hadis itu menjadikan pokok baku terhadap Tuhan, baru ditulis bagaimana kelayakan segala sesuatu itu disebut sebagai Tuhan. Lihat abis ini yang dikasih nampak juga teks, yang kita minta suguhan berpikir. Nah, terjadi ini, tengok nih. Sepakat ya, buang Quran kamu karena Quran kamu isinya tulisan ya. Pantas saja dari tadi saya tungguin mana Qurannya, mana ayat Al-Qurannya nggak ditulisin. Islam yang di sana nggak malu. Si Dalman ngomong, ini dari tulisan-tulisan. Dalam 2 Timotius Rasul Paulus mengatakan sebab tulisan-tulisan ini diilhami. Sebab tulisan-tulisan yang kami punya ini memiliki otoritas. Makanya saya tadi tanya, di mana otoritas Al-Quran? Kesaksian nggak ada, wahyu nggak jelas, Al-Quran baru selesai di tahun 1924, kodifikasi Mesir, ya nggak? Perbedaan mushaf antara hafs, antara wars, antara yang lain-lain. Ini makanya nggak berani nyentuh tulisan. Kenapa? Al-Quran sendiri tidak menjelaskan konsep ketuhanan yang kelas. Sekarang kalau kita ngomongin konsep ketuhanan dalam Al-Quran, saya sentil sedikit bagaimana Allah sendiri digambarkan sebagai sosok laki-laki. Kamu buka dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama. Kul huwa Allahu ahad. Kalau Allahmu tidak setara dan tidak serupa dengan makhluk, kenapa Allah pakai kata ganti huwa? Kenapa pakai kata ganti huwa yang digunakan untuk laki-laki? Kenapa nggak hiya kalau memang dia tidak serupa dengan manusia? Kenapa nggak ana? Kenapa nggak huma? Nanti ngomong tentang gramatikal, bahasa Arab ini begini-begini. Udah kebaca intinya teks juga. Kamu mau ke teks-teks manapun. Sekarang saya tanya Dalman, Muhammad mengenal Tuhan kalau nggak dapat wahyu dari Jibril, gimana cara kenalnya? Kalau nggak dia nyembah Hubal. Dari mana dia bisa tahu perbedaan antara Hubal dengan adanya berhala-berhala di sekeliling Mekah sampai ditinggalin berhala yang paling besar? Dari mana kalau bukan dari Allah sendiri? Ini blunder. Logikanya blunder sekali. Kalau bukan dari tulisan. Nah, tapi pertanyaannya sekali lagi, yang bisa membuktikan Al-Quran itu wahyu Allah selain Muhammad sendiri siapa? Aisyah pun tidak bisa menyaksikan. Yusuf Fei sendiri mengaku kepada saya tidak ada saksinya. Ustadz Wafi pun mengatakan, iya itu hanya mimpi, kita percaya kepada mimpi. Kamu mau berbicara kepada saya tentang logika, sementara yang kamu bicarakan hanya sekedar dari mimpi seseorang yang buta huruf. Kamu percaya nggak dengan Quran kalau itu Quran itu adalah teks tertulis, tidak mempunyai saksi, tidak mempunyai otoritas? Siapa yang membenarkan? Siapa yang membenarkan? Hanya Allah sendiri. Kalau kamu mengatakan kepada saya itu hanya kalangan orang Yahudi pun menuliskan Yesus bukan Tuhan, sama kan tadi saya sudah bilang. Stop pakai dalil orang Yahudi. Orang Yahudi juga tidak percaya Allah sebagai Tuhan. Muhammad dikatakan Mesugoh. Bukti yang paling ada, saudara kamu di Palestina itu lagi teriak-teriak Free Palestine gara-gara Israel. Gimana sih kalian miris sekali ngejilat ludah dan minum darah saudara kalian sendiri. Maka saya peringatkan sekali lagi, kita berbicara diskusi lintas iman Dalman. Kita bukan berbicara atas pemikiran kita sendiri. Kalau berbicara dalam formalitas lingkungan akademisi yang menggunakan otak, saya baru ini mengenai iman. Nggak bisa pakai otak aja. Mana boleh Islam mengandalkan akal daripada wahyu? Mana dalilnya saya minta sama kamu? Mau lebih Allah daripada Allah, mau lebih Muhammad daripada... Ini saya dari tadi nggak bisa ngadepin kamu karena kamu pakai otak. Sedangkan otak kamu juga kapasitasnya berapa? Ngadepin ulama kamu aja saya nggak kuat. Kenapa nggak kuatnya? Ulama kamu mengatakan bahwa Allah itu serupa dengan apa? Dengan betis yang akan nampakkan dirinya sesuai dengan hadis yang kamu katakan. Kenapa? Hadis yang kamu katakan, oke lah puluhan tahun, enggak puluhan tahun, ratusan tahun. Kapan Bukhari mensahihkan hadis? Saya tanya. Kapan Muhammad wafat? Silahkan kamu hitung rentang waktunya. Bahkan ketika kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, 20 sifat wajib itu yang kamu bangga-banggakan di awal, itu semua baru ada di tahun 1000 Masehi. Sekarang kamu boleh ketawa, kenapa? Kamu sendiri bahkan mengakui tidak pernah ada kejelasan dalam konsep ketuhanan. Makanya sekali lagi, saya tegaskan, sekalipun kamu bilang ini katanya tulisan, ini semua diverifikasi, kamu ngerti saksi hidup gak? Ini bukan soal tulisan yang dikarang-karang, mereka semua berani mati. Secara historis tercatat Petrus orang yang benar, Yohanes orang yang ada, ya, semuanya orang yang ada tercatat, ya, semuanya tercatat secara sensus. Kaisar Konstantin sampai menetapkan agama Kristen sebagai agama resmi. Kalau bukan karena perjuangan para rasul, itu karena apa? Kekristenan tidak pernah dibangun di atas andai-andai, semua berdasarkan logika, realita.
Yesus mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran dan akal budi. Kamu meminta saya menumpuhkan pikiran saya sudah jawab di awal. Kamu dengar gak? Saya tidak akan terseret ikut arus penyesatan kamu, mengandalkan logika dalam mencari Tuhan. Kenapa? Di awal saya tadi sudah tegas jawab. Konsep ketuhanan sudah diwahyukan dengan iman. Kalau kamu mikir saya harus menguji, saya sudah menguji, makanya saya murtad. Kemana aja kamu? Nah sekarang saya tanya, konsep ketuhanan dalam Islam yang kata kamu tidak serupa dan setara dengan makhluk, tadi udah Al-Ikhlas. Sekarang jawab, dalam surah Al-Qalam ayat 42, kenapa Tuhanmu memiliki betis jikalau dia tidak serupa dengan makhluk? Jangan kamu jawab, betis itu mempunyai makna. Karena saya bisa ada datanya. Betis itu makna yang sebenarnya bahwa Allah memiliki betis. Sekarang kamu pikir, kalau Allah tidak sama dengan makhluk, kenapa memiliki betis? Sedangkan betis itu ada di semua makhluk. Silakan. Ini udah mulai. Saya nggak bisa menghadapi kamu karena kamu pakai logika. Jadi kita berpikir pakai apa? Hah? Bulu hidung. Menentukan kebenaran bukan pakai logika. Jadi pakai apa? Gigi depan. Kebenaran itu ditentukan karena bagaimana otak itu memvalidasi ini benar gitu. Jadi inilah teman-teman ya, aku ceritain ke kalian bahwa kalau kita beradu ayat dan ayat, maka dia tetap akan punya ayat pembanding. Tapi kalau setiap umat beragama tidak akan pernah menyatu pada kitab suci dong. Tapi mereka bersatu pada otak. Jadi kalau otaknya yang kita serang, saya nggak akan bisa hadapi kamu karena kamu itu pakai otak. Jadi kita pakai dengkul selama ini. Menentukan omongan teman kita benar bukan dari saksi mata. Bukan daripada betapa banyak orang mengatakan omongan teman kita benar. Enggak. Tapi apa? Ketika dia ngomong, kita pikirin, oh iya juga ya apa yang dia katakan, ini benar gitu. Jadi selama ini kamu menilai orang ngomong dan memberikan informasi dalam otak kamu itu pakai dengkul, nggak pakai otak. Sekarang ini Tuhan nih yang menciptakan akal. Akal diciptain Tuhan dengan rasional dan sistemasi berpikir. Nah sekarang omongan manusia saja nggak masuk otak, kita tolak. Omongan Tuhan kok nggak masuk otak, ya pasti kita tolak lah. Kalau omongan Tuhan saja nggak masuk otak, ngapain dia ciptain otak? Mending seperti kamu berpikir pakai dengkul. Gitu. Saya nggak bisa hadapi kamu karena kamu pakai otak. Iya, suka saya deh. Kenapa emosi? Santai aja coy. Sekarang udah aku bahas ke Islam aja. Dari tadi sama aja. Aku kalau tanya lagi teman-teman. Nanti setelah ini pakai tulisan lagi. Setelah ini pakai tulisan lagi. Sekarang ini aku balik ya. Sistem pikirnya aku balik. Namanya logika apa ya? Istilah dalam Arab. Aku lupa nama istilahnya. Gini. Mafhum mukhalaf. Ya, mafhum sebaliknya. Gini, teman-teman. Aku tanya. Ada satu tulisan menuliskan kucing adalah Tuhan. Jelas saksinya, jelas tulisannya, jelas dikanonisasi dan semuanya. Kalian mau nyembah kucing nggak? Nggak ada yang mau. Tapi ada satu tulisan, ya, yang tidak jelas saksi dan bagaimanapun hanya ditemukan lembarannya 6 lembar dan nggak tahu saksinya, tapi mengatakan Tuhan itu maha kuat, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha segalanya. Dia sebab yang menjadi sebab daripada segala sebab. Dialah yang maha kuasa lagi maha tinggi. Nggak ada saksinya. Benar nggak? Benar. Apakah karena tulisannya? Bukan. Karena otakmu mencerna tulisan dan mengatakan ini benar. Kecuali pas kita baca, oh ini aku harus berpikir jangan pakai otak nih. Maka kucing adalah Tuhan karena lengkap validasinya, saksi dan semuanya. Kenapa? Karena aku mikirnya nggak pakai otak, pakai dengkul ya. Aku suka kali pas dia bilang, gimana saya mau melanjutkan? Kamu ini mikirnya pakai otak. Wah jadi inada dering ya. Ini gua jadi inada dering ya guys ya. Udah. Tadi pertanyaannya masalah di Islam ya tentang konsep ketuhanan. Di Islam itu sama seperti yang saya bilang tadi, bahwa para ulama mengkonsepkan Tuhan itu karena apa? Ketika membaca Al-Quran, mereka validasi bagaimana sistem nalarnya. Oh gini benarnya. Kemudian dibukukan. Di era Rasulullah versinya menyampaikan. Oke, versinya menyampaikan. Setelah itu dibukukan agar ajarannya tidak diselewengkan. Udah, kemudian dicatatkan itu adalah adat. Contoh lu jadi nabi dah. Detik lu jadi nabi, lu ngasih semua informasi. Lu mati. Kami agar anak kami bisa dapat segala informasi, catat nih, catat. Terus orang-orang setelahnya menyuling.
untuk menjadi pemahaman pokok dan menjadi teori. Nah, itu. Terus masalah Allah punya betis. Wa nazihi Qur'ana ay kalamah. Bersihkanlah Quran itu, yaitu kalamullah. Wa kullu nasin awhama tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Maka apabila ada keserupaan Allah dengan makhluknya yang kamu pahami daripada Al-Quran, awil, nah ini yang nanti Joset nih. Awil, takwil olehmu, tafwid dan tafwid olehmu. Artinya apa? Landasan takwilah, landasan tafwidah. Ini ada konstruksinya. Yang sebentar lagi saya akan jelaskan masalah landasan takwil dan tafwidah. Karena apa? Allah menafikan dengan laisa. Dalam Al-Quran ada laisa, padahal bisa menafikan dengan la, dengan ma, dengan apapun. Tapi dinafikan dengan laisa. Nah, kembali lagi pertanyaan saya tetap seperti biasa. Kenapa teks bisa mengangkat seseorang menjadi Tuhan? Silakan. Dah. Gak ada Al-Quran yang dibahas ya. Oke, kita lanjut ya. Kesalahan dalam pendalaman ketika tidak menggunakan telinganya dengan baik. Saya tidak bilang, saya nggak bisa ngadepin kamu karena kamu menggunakan logika, menggunakan otak. Saya bilang apa? Saya tidak akan terseret dalam arus penyesatan kamu yang terlalu mengedepankan otak. Bedakan. Bilang katanya saya, aduh Joseph jangan beremosi dong. Kalau kamu punya otak, kamu katanya bangga dengan otak kamu paham dong definisi emosi artinya apa. Kamu ketawa-tawa kayak gini aja emosi. Kalau kamu mengharapkan saya nggak emosi, harusnya kamu juga flat mukanya. Bodoh kan? Nggak ngerti definisi emosi tapi dia sendiri emosi. Oh paham nggak? Ketawa itu termasuk emosi, kecewa termasuk emosi. Nggak pernah nonton Inside Out ya? Itu emotional feeling. Kalau kamu mengharapkan orang nggak bisa emosi, jadi batu Hajar Aswad mending. Ya, oke saya lanjut ya. Masa ngarapin orang nggak ada? Nah, saya mau bantah kamu dengan Ustadz Halid Basalamah mengedepankan akal daripada dalil. Dengerin, nih kata Ustadz nih. Hati-hati, makanya saya udah bilang sama Islam. Nih, dengerin. Semua yang disampaikan oleh Nabi SAW yang merupakan syariat Allah tidak boleh ada keraguan sedikit pun, walaupun tidak masuk di akal kita. Walaupun tidak masuk di akal kita. Jadi syariat itu bukan dikontrol oleh akal, tapi terbalik. Saya pernah jelaskan, Syekh Sulaiman Nurhaidi hafizahullah pernah menjelaskan tahapannya itu. Tahapannya beliau mengatakan dalam manusia ada perasaan. Perasaan ini sebuah potensi yang Allah. Kamu dengar, sekalipun nggak masuk akal, Islam itu tidak tetap nerima. Makanya saya bingung. Saya kan udah peringatin sama kamu, saya ini dulu Islam. Sejak kapan Islam mengedepankan akal, sedangkan haram bagi Islam untuk bertanya-tanya? Buka Al-Maidah 101 sekarang. Hah? Iya, kamu ketawa-tawa karena kamu menutupi rasa malu kamu. Karena dari tadi tidak ada ayat Al-Quran. Ayat suci Quranmu tidak dibacakan karena tidak suci. Dan kamu meragukan tulisan-tulisan itu. Tadi kita dengar, Dalman bilang katanya, oh ulama yang mengkonsepkan. Oh berarti Allah ternyata butuh pembantu. Pembantunya ulama. Ulama juga kagak becus, makanya dikonsepkan tahun-tahun kemudian. Muhammad gak becus jadi nabi ya, makanya dia tidak menyempurnakan apapun. Butuh ulama. Pertanyaan saya, lantas kerjaan Muhammad selain kawin mulu apa? Kalau ternyata konsep ketuhanan harus dibantu oleh ulama. Itu pun ulama kamu gak becus, kamu akuin. Setelah ulama menyusun, kemudian disuling. Air disuling. Gila ya, mau menunjukin ketidaksempurnaan Islam dibandingkan dengan Alkitab yang sudah terjaga 2000 tahun. Ingat loh, dari tadi di awal saya sudah menegaskan 2000 tahun iman kami berdiri, 2000 tahun konsep kami sudah final. Kamu bilang katanya teks lagi. Saya sudah bilang ini diskusi lintas iman. Tidak bisa kamu bantahkan dari mana Muhammad bisa kenal Allah kalau tidak dapat wahyu dari Al-Quran. Apa perintah Muhammad yang Muhammad pertama kali dapatkan? Iqra, baca apaan Dalman kalau nggak ada tulisan? Keren ya orang ini ya, benar loh, pengikut Muhammad keren-keren. Gua akuin unik-unik, tipe-tipenya ada yang nggak percaya tulisan, padahal Al-Quran juga tulisan gitu loh. Hah? Muhammad baca apa? Kalau nggak ada tulisan Muhammad baca apa? Kenapa nggak dipakai Al-Quran? Terus kamu bilang katanya, oh ada takwil. Saya tadi udah peringatin. Jangan kamu datang ke saya terus saya disuruh takwil. Saya percaya kepada takwil kamu. Oh emang pelenger nih Islam lama-lama ya. Saya pikir. Mau baca di sini mengenai betis, ya. Nih, Tuhan kita akan menyingkapkan betisnya. Tahu penjelasan ulama kamu apa? Baca di sini. Baca di sini. Betis di sini tidak boleh ditakwilkan dengan makna ketakutan. Jeder kon. Ini ulama lu nih, hadisin.com ini dari Saudi Arabia, ini nggak boleh ditakwil. Kena lu. Gue udah tahu lu malah diketakwil, nggak boleh. Lu harus terima Allah punya betis. Nih sifat Allah, ternyata dari 20 sifat Allah lu kurang. Allah punya betis gitu loh. Jangan cuman wujud, kidam, bako, punya betis tambahin.
Coba sekarang saya tanya sekali lagi, kalau ini tidak boleh ditakwil, maka betisnya ini betis secara fisik. Betisnya Allah kayak gimana, Man? Betisnya Allah kayak gimana, Man? Dijawab ya. Ini hadis, tadi lu bilang katanya hadis, oke. Nah sekarang berkenaan dengan teks lagi dan lagi. Ini kalau kamu sandingkan dengan kucing Tuhan, mereka semua juga pakai akal, Man. Mau disandingin sama Islam. Mereka nulis Yesus Tuhan karena Yesus sendiri yang mengatakan dirinya adalah Tuhan. Dalam kitab Wahyu dikatakan, akulah awal dan akhir. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup untuk selama-lamanya. Ini satu. Matius 24 ayat 29 sampai 31, Yesus dikatakan sebagai Tuhan Allah yang datang ke dunia, ya. Nih. Ya serupa dengan Al-Baqarah ayat 210. Al-Baqarah 210 itu membuktikan Yesus Allah loh. Kita mau bahas itu enggak? Kamu berani buka itu enggak? Kita sandingkan dengan Matius 24 ayat 29 sampai 31. Dalam surah Al-Baqarah 210 itu adalah Yesus. Dalam Al-Fajr ayat 21 sampai 22 itu adalah Yesus. Kenapa? Karena menurut Islam Allah itu tidak mampu masuk ke dalam realita dan dunia manusia. Karena apa? Allah berbeda dengan makhluk. Tidak mungkin membatasi ruang dan waktu. Ujung-ujungnya menghujat. Ini pasti Yesus bangga banget nih sama Yosef. Bahagia dia kan. Itu orang yang kejebak tulisan. Saya nih lagi kasih contoh ke kalian. Inilah teman-teman orang yang terjebak oleh tulisan. Nih Yesus nih ngomong, dia bilang, ini bukankah Yesus adalah Tuhan? Kenapa dia bilang dia adalah Alfa dan Omega? Tahu nggak Alfa? Sang Maha Awal. Omega, yang paling akhir ataupun dia yang Maha Kuasa. Teman-teman, ya gini ya teman-teman ya. Ada anak lahir ya. Udah gede dia bilang akulah Alfa. Lah bacot, lu lahir. Ya ada orang mati nih. Ada orang mati ya. Oh, mati. Dialah Omega. Lah bacot, lu mati. Ya, seperti saya bilang tadi, berpikir tuh pakai otak. Kalau udah disebut kiri bukan kanan, disebut kanan bukan kiri, disebut atas bukan bawah. Maka detik dia mati bukan kekal. Maka disebut dia sebab yang tadi awali, kalau lahir ya bukan Alfa berarti. Itu namanya. Sistem pikirnya. Sekali lagi, sistem pikirnya. Saya terima Yesus Tuhan. Sistem pikirnya apa? Kalau tak punya sistem pikir, lah bacot kata gua. Ini bacot kata gua teh, gitu. Kenapa? Yesus nih, akulah Alfa. Lalu kemarin sama ibu lu digandung nih teh. Gua. Gimana Alfanya? Lalu kemarin sekarang nih, Yesus, kesini dong. Tempat gua dong. Main ke sini, gua lagi debat sama Yosef. Lah mana kagak ada? Mana Omeganya? Mana Omeganya? Itu sifatnya iman. Itu sifatnya iman, bukan kebenaran. Lu beriman dia Omega karena dia sekarang ada di surga, versi lu ya iman lu. Lu ngomong ke Hindu, Hindu, Yesus kami sekarang masih hidup di surga. Lah kagak. Orang Hindunya ngomong, "Hah? Gimana nih? Yesus lu di surga?" Kagak percaya. Anjay. Itu iman. Kalau lu jual nggak laku. Kalau lu jual versi seperti itu nggak laku. Nah, paham ya? Nah, sekarang dia bertanya masalah betis Allah. Terserah. Yang paling penting di dalam Islam itu mengedepankan bagaimana sistem nalar berpikir. Pertama, adat nafi, laisa kamitslihi syai'un. Kan bisa dikatakan dengan ataupun lam yamsil bi syai'in bisa. Ataupun ma kamitslihi syai'un bisa. Tapi kenapa menggunakan kata laisa? Ini yang nggak bisa dijawab Yosef. Kalau aku tanya, mending aku jawab. Laisa artinya ghaira afradin. Artinya apa? Satu afrad pun nggak ada yang serupa dengan Allah walau dalam sifat, dalam bagaimanapun. Selanjutnya, penjelasan tentang kata betis. Ada dua kubu. Kubu yang mengatakan tafwidah. Arti tafwidah, ya udah. Saya tidak berani karena kurang ilmu terhadap hal ini. Cukup diam. Tapi kepada kalangan yang kedua, tafakurat, karena menyandingkan Al-Quran turun di Arab dengan sastra Arab, disinilah dia tahu kaidah takwilah untuk membersihkan Tuhan yang serupa dengan makhluknya. Dalam Al-Quran contoh, nggak usah jauh ke betis. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah, fauqa itu artinya nempel, karena menyebutkan kata atas itu ada dua dalam bahasa Arab. Ada ala, ada fauqa. Fauqa itu nempel, ala itu di atas. Nah, di atas yang jauh, kan gitu. Nah, disebut fauqa, berarti ada tempelan tangan Tuhan di atas tangan makhluknya. Nah, mana? Karena tidak ada hal ini, Tuhan menhom pimpa dengan segala makhluknya, maka dipaham. Oh, ini bukan kalimat yang sebenarnya. Karena apa? Itu kaidah berpikir. Saya ngomong, aku tadi pagi melihat matahari yang sebenarnya. Tapi kalau aku bilang, aku tadi pagi melihat matahari
yang menggunakan lipstik warna merah senyumannya begitu indah. Otak kita paham, ini bukan matahari yang sebenarnya. Ini Islam yang tidak berpikir dengan dengkul. Nah begitu juga ketika dikatakan Allah tidak serupa dengan makhluknya walau bagaimanapun. Allah punya tangan, ya kita paham. Oh ini bukan penafsiran yang sebenar. Bukan penafsiran. Ini bukan maksud yang sebenarnya. Kenapa lah? Tadi Allah udah bilang dia nggak serupa dengan makhluknya. Sama seperti bahwa matahari nggak mungkin pakai lipstik. Ada yang bilang, wah aku melihat matahariku tadi pagi, dia menggunakan lipstik begitu cantik. Lah langsung kita paham nih. Oh ini bukan matahari yang sebenarnya. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tidak mungkin serupa dengan makhluknya. Dan tidak ada yang menyerupai dirinya. Allah punya tangan. Oh para ulama terdahulu udah paham. Oh ini maksudnya Allah menyebutkan dengan kata majas. Kaidah majas itu wajib adanya qarinah mani'ah. Apa itu qarinah mani'ah? Indikasi penegah ini adalah makna hakikat. Maka perumpamaan di dalam Islam itu punya kejelasan. Enggak Kristen ketika ditanya ini itu perumpamaan. Itu alegoris. Terus Yesus Alfa dan Omega. Dia adalah yang paling awal. Dia adalah yang paling akhir. Lah dilahirkan. Ini majas. Oh dia yang paling akhir tapi mati. Ini apa majas? Tunjukkan saya syarat majasnya gitu. Jadi nggak bisa gitu ya. Kembali lagi. Dari tadi lu nunjukin tulisan. Validasi tulisan itu apa? Sistem pikirnya apa? Tadi bawa Alfa Omega blunder. Karena apa? Buktinya Yesus lahir. Di mana? Batal lah kata alfanya. Gitu. Oke, saya pakai data ya. Jadi saya agak bingung kalau dari tadi nggak ada data yang digunakan. Anda boleh tertawa karena mungkin Anda menutupi rasa malu karena selama ini tidak ada data yang digunakan. Ini mana rematchnya? Belum mulai waktunya. Coba diterima dulu, Dalman. Ya, oke. Saya fair ya. Jadi selama waktu belum mulai saya nggak akan berbicara. Oke, saya lanjut ya. Jadi saya berbicara data. Kamu bilang katanya menertawakan dalil Yesus itu Alfa dan Omega. Lupa ya, Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Yang kamu pahami Yesus itu hanya manusia biasa. Apa? Kamu mau nolak itu hanya dipercaya oleh Kristen. Kalau saya bisa tunjukkan ternyata Islam juga membagi kalam Allah jadi kalam nafsi dan kalam lafzi gimana? Kalam nafsi itu adalah kalam yang ada di diri Allah yang tidak diciptakan, yang bukan makhluk, dan kalam lafzi adalah kalam yang makhluk. Jadi ini duinaturnya Al-Quran gimana? Ternyata dipercaya juga. Hah? Dan konsep ini ternyata tidak diilhami dan tidak dipahami oleh semua orang Islam. Kenapa? Bahkan orang-orang salaf mengatakan ini sesatnya ilmu kalam. Ini yang dipercaya oleh Dalman. Dan ingat, Dalman tadi bilang apa? Oh, Al-Quran itu perlu ditakwil katanya karena tahu dari huruf Arab. Huruf Arab itu lupa. Baca di sini Allah kamu bilang apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Ternyata Al-Quran perlu dibersihkan kata si Dalman. Astagfirullah. Udah direkam kan ya? Direkam ya. Tadi Dalman bilang perlu dibersihkan dari ayat-ayat yang menyerupai Allah itu makhluk. Ternyata Al-Quran sekotor itu. Al-Quran sekotor itu ya Dalman ya. Betul. Sampai harus dibersihkan. Dan yang membersihkan juga bukan Allah sendiri, tapi ulama lagi, dan lagi ulama pun nggak sependapat. Betul ya? Makanya ada perbedaan yang kamu tunjukkan tadi masalah takwil. Kemudian yang berikutnya, tadi kan saya sudah bilang, masalah betis ini kamu harus tampilkan penjelasannya. Kenapa? Kalau kamu memahami bagaimana perkataan Yesus di sini, ini lagi dan lagi kamu bilang ini tulisan, ini mengenai iman Dalman. Nggak usah bawa-bawa orang Hindu. Kamu tuh orang Islam atau yang bukan sih? Ngapain bawa Hindu? Ini kan diskusi lintas iman antara Kristen dan Islam. Limitnya ya Kristen dan Islam. Ngapain bawa-bawa orang Hindu? Yahudi oke lah, masih bagian agama Abrahamik. Ngapain bawa-bawa Hindu? Mau itu contoh, mau itu bukan. Lah kalau begitu sama, aku pun final bilang kamu itu Allah kamu ngawur. Kenapa? Allah kamu itu tiba-tiba bisa bersuara di Al-Qasas ayat 30. Dalman, yuk pakai otak sekarang saya tanya. Ketika Allah kamu bersuara, bisa didengar oleh Musa, serupa nggak dengan makhluk? Kenapa? Berdasarkan logika dan otak, frekuensi itu ada berbagai macam. Ketika manusia bisa mendengar suara dengan frekuensi tertentu, maka mau nggak mau Allah itu termasuk dalam salah satu makhluk yang mempunyai frekuensi yang sama. Pada surah Al-Qasas ayat 30.
Sekarang jawab pertanyaan saya. Kenapa Allah bersuara dan kemudian suaranya Allah bisa didengar oleh Musa? Dan sekali lagi saya tegaskan, pemahaman manusia ketika berbicara mengenai logika dan rasional, manusia memiliki frekuensi, berbagai macam frekuensi yang bisa didengar. Ya, ada frekuensi berapa hertz sampai berapa hertz. Nah, ternyata pertanyaan saya, apakah Allah itu setara dengan makhluk sampai Allah bisa didengar oleh Musa? Silakan dijelaskan ya. Kemudian yang berikutnya, ketika kamu bertanya mengenai alfa dan omega, katanya, oh Yesus lahir ya, bacot gitu. Ya iya, kalau yang ngomong Muhammad mah nggak ada yang percaya, orang keluarganya sendiri aja di kata-katain Abu Lahab, surah Al-Lahab itu jelas kok. Yesus sendiri, mamanya sendiri, ibunya sendiri bangga dengan Yesus Kristus. Makanya Yesus itu tidak durhaka. Beda dengan Muhammad, betul nggak? Muhammad itu orang tuanya di neraka. Kenapa? Konsep ketuhanannya nggak jelas. Bagaimana Allah bisa dikenal tanpa harus melalui wahyu, sedangkan orang tuanya Nabi namanya Abdullah. Kamu paham kan? Ayahnya Nabi namanya Abdullah. Namanya Abdul Allah, hamba Allah. Pertanyaan saya, Dalman, di mana nasib Abdullah yang namanya mencatut nama Allah? Kalau dia hamba Allah, kenapa dia tidak di surga? Jawab, Dalman. Allah satu-satunya. Sekarang saya tanya, siapa yang memberi nama Allah kamu dalam Islam? Ketika dalam surat Toha dikatakan innani annallahu, siapa yang memberi nama Allah? Ketika Tuhan mempunyai nama, maka Tuhan diberikan nama. Yesus adalah firman Allah menjadi manusia, malaikat yang memberi nama Yesus. Sekarang karena Allahmu bukan manusia, siapa yang memberi nama Allah? Jawab. Katanya Allah nama Tuhan kan? Siapa yang memberi nama Allah? Kalau Allah memberi namanya sendiri, pertanyaan saya, sejak kapan dirinya disebut dengan Allah? Jawab dengan logika. Sejak kapan dirinya disebut Allah? Berarti ada masa di mana namanya bukan Allah. Silahkan dijawab. Buktinya namanya Abdullah, belum tentu masuk surga. Oke, kalau semua mengenal Tuhan. Jadi konsep ketuhanan ini lagi dan lagi, saya mau Dalman itu fokus kepada dalil. Kenapa? Karena Ustadz Dalman sendiri mengatakan haram hukumnya mengedepankan akal daripada dalil. Tadi ya sudah saya putarkan, kamu tidak mampu bantah. Silakan dijawab. Ya emang capek ya guys ya sama bocor tantrum. Yaudah nih berarti aku siap ini jawab semuanya aja ya. Oke, berarti nggak ada jawabannya guys ya. Dari tadi buka tulisan soal Yesus ya. Pertama, pertanyaanku, apakah tulisan memiliki kuasa untuk menentukan status ilahi seseorang? Maka kesimpulan saya terhadap jawaban Joseph, iya. Apapun tulisannya kami percaya, Bang. Kalau dulu aku lahir, ibu aku dapat kitab yang kucing adalah Tuhan. Karena tulisan tersebut dibuktikan oleh banyak orang yang menuliskan. Dia nyembah kucing nih pasti ya. Karena ada jawaban dari tadi. Saya cuma minta suguhan logika. Data itu yang dia buka tulisan semua. Nah, yang kedua. Mengapa manusia cenderung mengikuti narasi tertulis tanpa selalu menguji kebenaran? Oh iya bang, karena martir udah berkorban nyawa. Membela kucing adalah Tuhan juga kadang korban nyawa orang. Kalau dia udah kekeh, ini imannya benar gitu. Tapi sistem pikirnya apa sehingga ini bisa dikatakan benar? Karena ingat, Tuhan yang menciptakan otak dengan sistem dan cara berpikir otak. Nah, kalau Tuhan ingin mengkhianati otak, ngapain ciptain otak? Menunjukkan apa? Ada orang-orang terdahulu yang ingin menyelewengkan sistem pikir manusia dengan menobatkan tandingan-tandingan Tuhan. Menciptakan Tuhan-Tuhan versi mereka. Hingga kemudian mereka tersesat oleh pola pikir mereka sendiri terhadap Tuhan. Ujung-ujungnya bawa teks. Bawa teks karena tercatat sejarah. Yang catat dia Tuhan cuma agama lu. Agama lain mencatat dia manusia pernah hidup. Paham ya? Nah, yang ketiga. Jika sejarah bisa mengangkat satu sosok menjadi Tuhan, mungkinkah hal yang sama terjadi pada manusia biasa di kemudian hari? Ya pasti sangat mungkin. Kalau Yesus dituliskan sebagai Tuhan bla 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 bla, Alpha Omega ini itu. Lah Daman bisa jadi Tuhan juga kalau ada yang nulis nih. Daman Alpha Omega turun di Monas ya, karena dia kepleset di Monas dengan darahnya kalian tertebus oleh kedua kalinya. Jadi Tuhan gua. Berarti karena gak ada jawaban, jadi gue ngambil kesimpulan aja. Oke, sekarang ke Islam ya, gue jawab semuanya ya. Pertama, lafdi dan nafdi. Itu kaidah berpikir juga yang dibawa oleh para ulama. Bahwa Allah Ta'ala pada azalinya, nggak mungkin dong Tuhan itu bisu. Saat kamu ingin membangun definisi tentang Tuhan, maka kamu pasti tahu Tuhan itu di atas kamu, bukan di bawah kamu. Pasti kamu tuh kalau aku ngomong pasti Tuhan punya, pasti bisa juga ngomong. Tapi yang kita ketahui kan bahwa cara berbicara Tuhan itu pasti berbeda.
Di mana kita butuh kata-kata, maka dia tak butuh. Butuh gelombang suara, maka dia tak butuh. Butuh media berbicara, maka dia tak butuh. Karena apa? Diferensiasi antara Tuhan dan makhluk. Terus satu, sekarang Tuhan, suaranya yang tidak tahu menau itu bagaimana, diturunkan ke Lauh Mahfud untuk dilihat oleh Jibril. Nah, ketika udah dilihat di Jibril, Jibril sudah tahu nabinya, sudah tahu kalamnya, sudah tahu bahasanya. Ini yang disebut kalam lafdi. Kenapa kalam lafdi? Sistem paham Jibril sudah menjadi makhluk di sini. Ya, tapi kalamullah dan segala ketentuan di situ tidak jadi makhluk. Kenapa? Ketentuan contoh, Allah itu esa. Ya, tertulis ini Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Lu ilangin segala dalilnya, lu mohon maaf kita bakar dan semua kita ilangkan itu, Allah tetap puasa. Allah bilang bahwa faqtalafal ahzab min bainihim, bahwa berselisih paham golongan-golongan daripada mereka itu yang menyembah Yesus sampai akhir. Sampai selamanya. Lu bakar itu, lu ilangin itu kalam lafdinya, ketentuannya tetap berlaku untuk menunjukkan inilah yang kekal. Nafdinya Allah dan ketentuannya Allah ini gak akan pernah punah sekalipun lu hilangkan tulisannya. Lalu dibagi para ulama karena apa? Karena itu kemudian Jibril nih, kalian jadi Jibril nih. Udah, ketika kalau kita harus ngomong dulu untuk dicerna informasi. Oke? Kalau Allah Ta'ala dengan mudah, ngapain harus media dengan kun fayakun kita paham? Bisa. Kepada Jibril apa yang mustahil? Nah, kepada apa yang dipikirkan oleh Jibril sudah berbentuk, sudah berhuruf, sudah semuanya, makanya disebut dengan kalam lafdi. Kenapa disebut kalam lafdi? Karena sah menjadi lafal. Nah, Jibril ketika paham segala maksudnya yang ini, baru disampaikan kepada para nabi. Udah, ketika disampaikan kepada para nabi, setelah kemudian disampaikan para nabi, baru itu disebut kalam lafdi. Jauh berbeda dengan Yesus, jauh kali. Jauh kali. Di mana kamu membuktikan Yesus itu alfa, lah mati, lah dilahirin, lah omega, lah mati. Nah, ini suguhan berpikir ini, sehingga kesimpulan yang kita dapat bahwa apapun tulisannya dapat menentukan Tuhan. Maka Daman dan Yosef juga bisa jadi Tuhan kalau validasi kebenaran adalah tulisan. Jadi dia terlalu banyak nanya sehingga aku cuma bisa jawab satu. Next, aku jawab lagi. Ayo, tanya lagi. Sampai puas. Tanya. Kasihan ya, dari tadi Al-Qur'annya nggak dibacakan, malah congor aja dari tadi. Kasihan ya. Dah, makanya saya himbau penontonnya Dalman, fansnya Dalman, besok Al-Quran dibakar. Percaya pada perkataan Dalman. Jangan bilang Sodaqallahul adzim, maha benar Allah, dengan perkataannya. Ganti Sodaqa Dalmanhul adzim, maha benar Dalman dengan perkataannya. Ya, saya minta dalil. Ini Islam bilang mengedepankan akal daripada dalil, akar dari bid'ah. Dengerin. Mendahulukan akal perasaan daripada dalil. Perhatikan. Dah, itu bid'ah ini. Orang dari mana coba saya bingung ya. Kemudian kamu bilang katanya tulisan. Man, gua udah jelasin 3 kali. Itu tulisan dibuktikan oleh orang-orang martir yang katanya lu ledek-ledekin. Lu sekarang gua tantang, ada nggak sahabat Nabi Utsman bin Affan, siapapun itu, yang rela mati demi Muhammad? Nyatanya nggak ada, malah mengorbankan orang lain yang mengolok-olok. Bahkan para sahabat sampai mengeluarkan hukuman. Bagi yang menghina Rasulullah justru dihukum mati. Beda sama pengikut Yesus. Kami dihina, kami diancam nyawa kami. Kami berani karena kami menghadapi yang namanya kehidupan kekal. Lu mah makanya gue bilang, lu paham gak omongan gue? Insecurity yang ada di dalam diri Islam melalui Dalman ini begitu besar. Kenapa? Tidak ada otoritas yang bisa memastikan Islam itu selamat. Buktinya Dalman sendiri tidak percaya dengan tulisan-tulisan. Bahkan kita bisa termasukkan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran termasuk tulisan. Gak bisa Dalman bantah Al-Quran itu tulisan yang bisa diverifikasi, ya kan? Lo bilang katanya, oh kalau begitu berarti gue udah jawab, man. Dengerin, kalau ada yang nulis kucing, bisa nggak lu pakai perumpamaan yang masuk akal? Pakai sejarah. Kalau lu nggak percaya tulisan, pakai data sejarah historis. Pernah nggak ada nulis kucing itu Tuhan secara sejarah? Macam nih Islam, bingung gue ngadepin Islam, masa kudu muter-muter ikut tawaf, bentur-benturin pala ke tanah? Ya. Kalau kamu mau bandingkan ini, bandingkan dengan real, bandingkan dengan Quranmu. Ada nggak sahabat Nabi yang berani mati?
Gak ada. Semuanya justru mengorbankan orang lain demi kepentingan dirinya. Buktinya Abdullah bin Abu Sarrah sempat mau dihukum mati hanya karena Abdullah bin Abu Sarrah meragukan wahyu dari Nabi. Betul? Ya, buktinya cucu Nabi, ingat Hasan Hussein matinya sama siapa, Man? Sama Islam sendiri. Jadi kamu gak usah ngomongin berselisih di antara kami, sedangkan perselisihan Islam lebih jauh biadab. Kenapa? Cucu Nabi itu bahkan mati di tangan Yazid Mu'azzin. Parah tuh, cucu Nabi loh. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku nggak usah dibahas ya. Lanjut, berkenan dengan konsep ketuhanan. Lagi dan lagi, Man, Tuhan lu punya betis. Ulama lu beda-beda pendapat. Terus lu serahin ke gua bisa ngapain, Man? Selesain dulu, baru kalau punya satu jawaban lu kasih ke gua. Lu nunjukin gua gini. Otak lu aja nggak main ketika kamu diperhadapkan dua pendapat yang berbeda. Kalau kamu pakai logika, berarti ada something wrong sampai ada dua suara berbeda. Nih kamu menghadapi iman yang sudah final. Kamu nanya sama orang Katolik, nanya sama siapapun, tanya sama Jackson, tanya sama apologit siapapun, Bang RK sekalipun, konsep kami sudah final sama. Ulama-ulama mau ditanya satu persatu, jawabnya ngalor ngidul. Semua mengatakan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Ulamamu mengatakan Allah itu tidak berwujud, tidak bertempat. Ulama yang satu mengatakan Allah fis sama, bertempat di atas aras. Ulamamu satu lagi mengatakan Allah sedekat urat nadi, ada di mana-mana. Coba, bagaimana kamu menjelaskan itu? Ini makanya saya bilang, kamu mengedepankan otak daripada dalil. Kenapa? Kamu bisa menolak apa yang diwahyukan Tuhan. Karena apa? Dalman itu pernah ngomong, betul gak Dalman? Kamu ngomong, kalau Tuhan mewahyukan sesuatu, kalau tidak sesuai dengan akal logika kita berhak nolak. Waduh, kata gua teh, udah kayak Allah. Gila lu. Dalman juga ngejelasin katanya, Allah bersuara pakai Jibril. Aduh man, kagak nyambung. Gua pakai Al-Qasas ayat 30, makanya lu buka Al-Quran alergi bener sama Al-Quran. Itu yang bersuara Allah. Masalahnya Allah bersuara dari pohon, bukan dari Jibril. Tuh lu mau bilang Jibril jadi pohon. Gila lu. Baca Al-Qasas ayat 30. Allah bersuara dari pohon. Pertanyaan saya, kenapa Allah bersuara pakai media pohon, pakai Bluetooth? Dan lagi kamu gak paham ya, mau itu lafzi, mau itu apa, Allah mau itu pakai gelombang suara. Karena secara logika manusia itu menangkap frekuensi itu berdasarkan frekuensi yang bisa didengar. Ada pembagiannya, ada berapa hertz, ada berapa hertz. Pertanyaan saya, kenapa Allah kamu masuk dalam frekuensi yang bisa didengar oleh Musa pada saat itu kalau dia berbeda dengan makhluk? Paham gak kamu? Kamu jangan mengandalkan tulisan dong. Kamu menyalahkan saya pakai tulisan. Kamu pakai tulisan. Pakai otak. Bisa jelasin pakai otak. Kenapa Musa bisa mendengar suara Allah padahal kalau bisa didengar berarti masuk dalam frekuensi. Berarti mau gak mau Allah itu sarupa dengan makhluk. Gimana nih cara dia berpikir ya? Cara dia berpikir gini, dari tadi dia mengejar masalah betis. Kayak ibaratnya gini, kalau Tuhan punya betis nggak pantas banget. Lah, Tuhan punya nonot pantas. Ini lucu. Ini lucu. Lucu banget. Bayangin, yang punya betis ditanyain nih. Oke, yang punya nonot nggak ditanya. Ini kalau nolak betis, nonot lebih harus ditolak. Iya sih. Dah, masalah betis itu kaidah sastrawi ya dalam bahasa Arab. Oke, kan aku udah bilang ada golongan orang yang tafwidah. Arti tafwidah ya udahlah literally kayak gini, mereka tidak mampu untuk kemudian tidak berani ya. Lebihnya seperti alif lam mim, kenapa diartikan wallahu alam? Karena segala sesuatu yang tidak diinfokan maka tidak berani dijabarkan. Gitu ya, guys ya. Nah, itu yang tafwidah. Ada ulama yang takwilah. Ulama yang takwilah itu di atas standar sastrawi. Di atas standar sastrawi itu bagaimana? Sastrawi. Arti sastrawi seperti saya bilang tadi. Saya ngomong, aku melihat matahari. Itu benar, memang matahari. Tapi kalau saya suguhkan kata-kata yang tidak mungkin pada matahari, apa? Matahari pakai lipstik. Dia cantik banget. Nah, kita paham ini bukan matahari yang sebenarnya. Itu kaidah berpikir. Nah, yang kedua, seperti Allah mengatakan apa? Aku tidak serupa dengan makhluknya. Dengan kata laisa. Laisa itu dalam bahasa Arab kan banyak ini. Boleh pakai ma, boleh pakai lam. Kok pakai laisa nih? Nah, pakai laisa untuk menyematkan maksud yang paling terkhusus apa? Bahwa tidak ada satu titik pun penyerupaan dengan Tuhan. Lalu ada Allah mengatakan sendiri, aku punya tangan, aku punya kaki, aku punya betis. Nah, ini membawa pola pikir kita sama kayak kamu berpikir matahari tadi. Matahari nggak mungkin pakai lipstick. Nah, detik pakai lipstick.
Nah, detik ada penyebutan lipstick pada matahari. Nah, ini bukan matahari sebenarnya. Nah, ketika disebutkan tadi betis dan semuanya, ini bukan kaedah yang sebenarnya. Masuk dalam kaedah manjazi, dalam ilmu bayani. Ada isti'arah namanya, peminjaman lafal. Nanti belajar ya, Sep ya. Buka di Google, isti'arah. Buka, belajar. Jangan fitnah aja kerjaannya. Belajar ilmunya. Isinya fitnah. Kapan mau dapat kebenaran kalau isinya fitnah doang? Belajar, namanya isti'arah. Pelajari konsepnya. Ada musyabah, musyabah bih, ada wajah tasbih. Pelajari itu. Ya, nah. Selanjutnya dia bilang apa lagi? Para martir itu kebenaran Tuhan karena bersaksi mereka. Apa? Yang lu kasih nampak tulisan, saksinya mana? Masih hidup nggak? Nggak hidup kan? Jadi nggak ada saksi lagi, udah mati. Sekarang cuma tulisan, orang itu pernah ada dan pernah bersaksi. Lah bersaksi tentang dia pernah hidup. Bersaksi dia pernah hidup. Oh, dalam keimanan Kristen dia bersaksi sebagai Tuhan. Dalam keimanan yang lain, siapapun Yahudi mau agama manapun, ya bersaksi tentang dia pernah hidup dan jadi bayi. Emaknya Maria. Jadi ujung-ujungnya ya kayak gue bilang tadi, kalau lu lahir daripada orang yang nyembah kucing, nggak usah jauh ya, lu lahir di Yunani aja deh, di Yunani. Tuhan kita pernah ada, sama kayak Yosef, Tuhan pernah ada. Nah di Yunani ini, ketika dikabarin ke anaknya, Tuhan lu pernah ada, namanya Zeus, pernah ada. Ini yang membuat, oh iya ya namanya Zeus ya, oke, akhirnya nyembah Zeus. Kenapa? Karena pernah adanya. Nah, lu kejebak sama pernah ada dan tulisan tersebut. Hingga lu pun sama. Maka secara tidak langsung, fa innama ta'buduna min dunillahi ausana. Apapun yang disembah oleh manusia selain Allah adalah berhala. Kenapa? Kesesuaian definisinya. Pernah ada. Pernah ada. Nah, sama kayak orang nyembah Zeus nih. Pernah ada. Saat anaknya, ayah Tuhan kita siapa? Zeus. Siapa Yesus? Oh, itu dewa yang luar biasa di bukit Apollo dengan segala, ada Hades, blablabla dan semuanya. Oh iya ya, itu dewa kita. Iya, imani dia karena pernah adanya. Sama dong, sama. Dah. Selanjutnya masalah Jibril ya kepada Nabi Muhammad. Ini nggak sempat nih waktunya, tapi aku jawab sedikit aja dulu ya. Bahwa Jibril menceritakan kepada Nabi Muhammad. Nah, Yosef di ayat tersebut ada tanda kutip. Nah, saya mau kalau lu paham bahasa Indonesia ya, kelas 2 SMP ya, tanda kutip itu buat apa? Nah, lu jelasin ke gua dulu tanda kutip. Nah, nanti di 5 menit selanjutnya gua jawab itu ayat itu. Bagaimana sistemasinya pencapaiannya. Ini aku udah gak nanya lagi ke kau. Karena 3 pertanyaan aku gak terjawab. Dari tadi validasi teks, lu cuma bawa saksi tulisan. Kalau lu sebutin saksi, orangnya lu bawa. Kalau lu sebutin tulisan saksi, ya itu subjektif. Pernah tertulis ada saksinya. Orang yang beragama selain Kristen mencatat juga saksi. Saksi apa? Dia pernah hidup. Sebagai anak manusia, ibunya Maryam. Selesai. Aduh, mikirnya pakai dengkul, pakai otak. Gimana sistemasinya berpikir? Gue dari tadi nuntut cara berpikirnya doang. Berapa menit lagi? Udah mulai. Berapa menit lagi maunya nih? Tunggu, belum ku accept. Berapa? Ini habis ini. Habis ini closing. Habis ini kamu balas, habis itu langsung closing. Habis itu baru aku closing terakhir. Jadi kamu balas dulu, habis itu langsung closing. Oke, di closing nggak ada yang nyebrang. 10 menit langsung closing, baru habis itu aku closing. Oke. Gimana ya? Kamu tadi pembuka pertama ya? Sorry. Serah. Kamu tadi pembuka pertama ya? Aku ikut aja. Ya kan? Oh ya udah, berarti kamu berarti penutup terakhir. Berarti aku yang ini penutup, aku yang balas langsung penutup, habis itu penutup. Kalau gitu berarti. Oke. Ya sudah. Ya baik, kita jawab ya. Katanya Tuhan bernonot. Ya, kenapa? Karena firman Allah jadi manusia. Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu terdiri dari darah dan daging, maka Yesus mengambil bagian yang sama dengan mereka. Kamu bilang lagi tulisan, ini masalah konsep iman. Lo mau beriman tanpa ada tulisan gimana sih, man? Aduh, bingung gue. Gue juga pakai otak ngejelasinnya. Kalau nggak pakai otak, gue bacanya wash. Ditanya artinya apa? Wallahu a'lam bissawab. Gak tau Joseph. Itu kan Allah. Tanya aja sama Allah sama Muhammad. Itu Islam. Ini kalau mau mode menghujat kayak gini gua. Ini fakta bahkan, bukan soal menghujat. Betul nggak teman-teman? Selama diskusi sama Islam, justru yang tidak pernah menggunakan otak secara keseluruhan adalah Islam. Kenapa? Kalau Islam ditanya
Tanya mentok, jawabannya apa? Wallahu alam. Kayak tadi kamu bilang alif lam mim, kenapa nggak tahu? Karena Allah tidak memberikan informasi. Ya itu kan urusan kamu. Siapa suruh percaya sama tulisan alif lam mim? Hah? Saya nggak pernah sepanjang kamu tanya saya pernah. Wallahu Yesus bi alam, tanya sama Yesus. Nggak pernah seumur-umur kamu diskusi sama pendeta sama Romo ngomong, udah kamu tanya sama Yesus aja, nggak pernah. Ya. Jadi yang mengedepankan akal dan logika bahkan pada akhirnya ujung-ujungnya suruh kita tanya sama Allah. Ya udah nunggu sepertiga malam karena dalam Islam Allahnya Islam itu turun di sepertiga malam. Ya nggak bisa dibandingin sama Yesus yang maha hadir, yang maunya hadirnya itu secara nyata dan real. Ya kalau gitu saya mau lihat Allah nyangkut di langit kemana, mau boleh? Hah? Tabarakallahu ta'ala, sungguhnya Rob kita bertabarok turun dari langit ke langit dunia, mana Allah nyangsang di mana? Hah? Apa dia kehalang sama atmosfer keberapa dia? Dah, saya nggak mau. Kalau itu dibilang menghujat, saya pakai dalil saya jelas. Dari tadi kamu nggak ada dalil. Kamu nggak mampu jawab. Qul huwa Allah ahad. Dalam tata gramatikal bahasa Arab tidak ada untuk gender netral seperti bahasa Inggris. Ya, kalau kita ada bahasa Inggris kan belajar kan ya, ada kata ganti he, she, it, I, you, we, they. Betul nggak teman-teman? Kata ganti tunggal di dalam bahasa Arab untuk menunjukkan Tuhan, sayangnya menggunakan kata huwa. Huwa, huruf H dan wau. Itu tahu nggak buat siapa? Buat laki-laki. Jadi kalau kamu mau menjelekkan atau menghina Yesus itu laki-laki, pertanyaan saya, Tuhanmu kenapa pakai kata ganti laki-laki? Apa jangan-jangan diem-diem dia jenis kelaminnya laki-laki? Itu nggak dijawab. Ya, nggak dicatat, nggak didengerin, ya. Oke, saya lanjut berkenaan mengenai tulisan lagi dan daging. Validasinya berdasarkan bukti. Kamu kan tadi saya sudah tantang. Secara KUHP saja, secara hukum internasional saja, ketika orang membawakan saksi dan saksinya berupa tulisan, itu sah, valid. Makanya ada tanda tangan di atas materai, itu dijadikan bukti bisa tulisan. Man, lu hidup di dunia mana sih? Bahkan mengenai iman, ini kitab suci, man. Kalau kamu nggak percaya dengan kami, bolehlah. Tapi nggak usah bawa-bawa orang Hindu. Nggak ada urusannya. Maksud saya gini loh. Saya menghormati kamu Al-Quran itu sebagai wahyu Islam. Oke, kita uji ayat dengan ayat. Justru itu yang ditunggu-tunggu oleh penonton. Ya atau tidak, teman-teman Islam dan Kristen. Ini dari tadi saya doang sepihak pakai ayat Alkitab. Si Dalman mah enak nyerocos saja. Sampai akhir saya tungguin ayatnya mana. Kagak ada dibaca. Yang kita tunggu justru ayat antara ayat. Saya tantangin kamu buka Al-Baqarah ayat 210 dari 3 ronde sebelumnya. Ini gue apa loh man, karena gue catat nih kronologisnya. Nggak lu buka Al-Baqarah 210, kenapa? Takut ya? Ini udah mau closing, gue udah capek banget udah ngulangin berapa ronde ini. Ini udah mau closing. Nggak dibuka-buka, nggak dibahas itu tulisan Tuhan lu ya. Jadi mengenai konsep ketuhanan man ya. Ini sekaligus saya nanti penutup ya. Nanti disambung penutup berarti ini langsung. Jadi saya itu sampai punya pertanyaan itu hanya 2 nggak dijawab. Saya tambahkan lagi 1 nggak dijawab juga. 3 pertanyaan saya nggak dijawab sama Dalman. Hah? Mengenai kata takwil, takwil pun belum jelaskan. Tadi saya sudah bilang kalau faktanya ada 2 pendapat, saya nggak mau terima. Kalau kamu mengedepankan logika, logika itu harus berasal dari sumber yang satu. Sumber kalian kan Al-Quran, sama-sama sumbernya satu Al-Quran. Kenapa bisa ada 2 pendapat? Maka secara logika berarti ada something off yang aneh. Berarti karena Al-Quran tidak mampu menyelesaikan problematika itu sebab ada 2 pandangan berbeda. Ini baru bahas 1 konteks. Kalau konteks lainnya contoh konsep ketuhanan saja, kalau kita balik ke fokus tema awal, kita bisa menemukan adanya 73 golongan dalam Islam ditambah dengan pemahaman konsep ketuhanan berbeda-beda. Ibnu Taimiyah ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Apakah sama? Mengimani seperti orang-orang Ahlus Sunnah Asy'ari? Enggak. Makanya mengkafirkan mereka. Jadi seperti itu ya. Saya pakai dalil dari tadi saya pusing mengenai konsep ketuhanan Tritunggal pun gak dibahas. Saya pikir saya bisa debat konsep Tritunggal, ya. Itu soalnya yang ditunggu-tunggu tuh, yang ditunggu-tunggu sama penonton tuh itu gitu loh. Kamu ayat, saya ayat, der gitu. Kamu bahas ayat, der gitu. Oke, saya lanjut ya. Jadi penutup tidak akan nyebrang. Jadi saya hanya memberikan kesimpulan. Sekalipun iman kekristenan berdiri atas kesaksian. Saya tadi sudah di awal, mungkin kalau Bro Dalman ingat, teman-teman juga ingat, di awal saya sudah bilang 400 tahun, 300 tahun kurang lebih kekristenan berdiri tanpa Alkitab yang sudah dikanonisasi dan dibukukan seperti terjemahan LAI.
Orang Kristen tersebar di berbagai macam bangsa, dari mulai benua Jazirah Arab sampai dengan benua Asia, negara-negara Asia seperti Turki dan seterusnya. Orang Kristen sudah menyebar. Buktinya Kaisar Konstantinus sudah mengenal kekristenan, betul ya teman-teman. Di Athena, di Yunani sudah banyak penganiayaan kepada jemaat-jemaat Kristen. Mereka semua bertahan, mereka semua percaya kepada Tuhan Yesus tanpa ada tulisan. Itu yang tadi Bro Dalman tidak ingat ya, tidak dicatat. Jadi secara kesimpulan, iman kekristenan justru bukanlah agama yang berpatok pada buku. Kita percaya pada karunia Tuhan dan juga tradisi para rasul. Makanya tadi saya sempat singgung di awal, sayang sekali Bro Dalman tidak pernah menyentuh itu, padahal itu sasaran empuk kalau memang Bro Dalman mau sentuh. Dalam iman kekristenan, terutama dalam perspektif gereja Katolik, kita punya pilar, yaitu tradisi suci. Dan tradisi suci itulah yang termasuknya Alkitab. Ini adalah bagian dari tradisi suci. Karena tradisi suci lebih dulu ada sebelum adanya Alkitab seperti yang kita pegang sekarang. Dari tradisi itulah kemudian iman kita diwarisi sampai dengan 2000 tahun mengenai konsep ketuhanan. Itu sebab ketika saya mengingat perdebatan kita beberapa waktu lalu dengan Bro Dalman juga, ketika Bro Dalman mempertanyakan, dalam sesi pertanyaan itu Bro Dalman mempertanyakan bagaimana dengan saksi Yehova, maka saya sekali lagi menyimpulkan dengan tradisi iman yang sudah diwarisi oleh gereja 2000 tahun, maka kami bisa menentukan. Tulisan yang bisa menentukan ini diilhami oleh adanya Roh Kudus. Maka di dalam 2 Timotius 3:15 dikatakan apa? Sebab tulisan-tulisan ini diilhami yang berguna bagi pengajaran. Maka itulah dasar otoritas kami. Kenapa kami bisa tahu tulisan-tulisan ini valid dan membenarkan keimanan kami. Di samping dengan kesaksian, tapi juga dengan adanya Roh Kudus. Maka dari itu, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 20. Ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Betul, Yesus dilahirkan, tapi keilahian Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu. Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 5. Oleh karena itu ya Bapa, permuliakanlah aku di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum segala sesuatu ada. Maka Yesus sendiri menegaskan dirinya itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia adalah penyebab dari segala sesuatu yang sudah ada, karena dia adalah sang pengada. Yesus adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 3 dengan jelas dikatakan, pada zaman dahulu Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan nenek moyang dan para nabi. Maka pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan puncak pewahyuan orang Kristen sudah final ketika Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai firman Allah. Itu sebab orang Kristen di masa sekarang tidak lagi memikirkan bagaimana cara mencari Tuhan, karena kami sudah mengenal Tuhan itu sendiri. Seperti bagaimana pemahaman orang-orang di luar sana yang masih mencari Tuhan, kami tidak lagi hidup dalam bayang-bayang, karena Yesus Kristus telah menyatakan dirinya dan adalah gambaran dari bayang-bayang akan datang. Ibrani 10 ayat 1. Sebab hukum Taurat hanyalah bayang-bayang dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya adalah Yesus Kristus. Jadi segala sesuatu dalam iman kekristenan sudah sangat final, sudah sangat selesai ketika kami berbicara mengenai konsep ketuhanan, termasuk apa yang sudah dinantikan oleh para nabi, oleh 3 orang Majus yang tidak pernah mengenal perjanjian lama, tetapi mereka mengenal bagaimana cara mencari Allah. 3 orang Majus yang tadi saya bawa di awal adalah mereka yang tidak pernah membaca perjanjian lama, tetapi mereka membaca cara Allah bekerja untuk menyatakan bahwa Tuhan Allah telah datang kepada mereka semua melalui Yesus Kristus yang dilahirkan. Betul sekali lagi, Yesus telah mengalami kematian, tapi lihat, kematian bukanlah akhir dari segala eksistensi, karena secara garis besar agama manapun, termasuk agama Abrahamik, tidak memahami kematian sebagai akhir dari eksistensi. Kematian adalah awal baru ketika manusia memasuki kehidupan kekal. Itulah sebabnya ketika Yesus mengalahkan maut, justru Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu sebab Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 17 mengatakan dirinya sebelum mengatakan Alfa dan Omega. Yesus mengatakan kepada Yohanes yang melihat dia, jangan takut, aku telah mati namun lihatlah aku hidup untuk selama-lamanya. Iya, Yesus mati tapi dia mengalahkan kematian itu sendiri dengan membuktikan dirinya bangkit dari antara orang mati. Kamu boleh menyamakan Yesus dengan pihak-pihak lain, tapi tidak ada satupun pihak yang mempunyai kuasa yang sama seperti Yesus. Yesus mengatakan dirinya, percayalah kepadaku dan percayalah juga kepada Allah. Yohanes 14. Perkataan itu tidak pernah akan ditemukan. Ribuan nabi lainnya, bahkan Musa sekalipun tidak pernah berani mengatakan percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah. Tetapi hanya Yesus yang mengatakan percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah. Di rumah Bapakku ada tempat. Aku pergi untuk menyediakan tempat, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Itulah kepastian, Yesus adalah Tuhan, dan itu sudah final. Bahwa dengan perantaraan putranya sendiri, kita mengenal Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti itu. Terima kasih. Nanggapi atau closing? Bro Yosep? Closing dong, itu tadi sudah closing. Oh, closing ya. Ada closing. Ini dari teman aku ngajak 2 versus 2. Enggak, bentar lagi aku closing. Gimana? Siapa? Akimoto, Kirios Moto.
Saya sama siapa ya? Masih Sama belum ada Bang yang RK ini, bisa. Pak. Aku udah nanyain sama Mata Pisau juga mau duet sama kamu. Belum settle. Nanti kabarin ya. Kita temanya apa? Waduh, itu pilih aja temanya apa ya? Aku telepon dulu bagaimana? Ya udah closingan aja dulu, ini aja dulu selesai. Oke. Nanti ngegantung lagi. info-info ya. Info-info ya. Ya udah, gampang itu. Kita selesaiin dulu. Oke. Closing ya. Jangan nyebrang karena aku tadi tidak nyebrang. Oke, teman-teman sekalian, kita berada di puncak acara. Nah, apa di puncak acara? Yaitu closing. Bahwa di dalam Islam, ingat yang diberikan oleh Nabi itu terakhir, sakilen, kata Nabi, ada hal yang kamu tidak akan tersesat karena hal ini. Apa itu sakilen? Al-Quran dan hadis. Artinya, kenapa Rasulullah mengeluarkan hadis ini? Itu yang harus kita tahu. Rasulullah mengeluarkan hadis ini karena firqah di dalam Islam itu mulai muncul. Karena Rasulullah tahu akan ada khawarij, akan ada kaum-kaum munafikun. Di mana Rasulullah mewanti-wanti dalam hadisnya, "Ma minan nabiyya ba'athahu qabli illa kana bihi ummati wal hawariyun fa innaha takhluf min ba'dihim yaquluna ma la yuqalun wa yaf'aluna ma la yu'marun." Itu dalam hadis Rasulullah. Rasul-rasul sebelumku, wahai sahabat, sama sepertiku, mempunyai kalian sahabatku, mempunyai seperti kalian murid-muridku. Akan tetapi era setelahnya, setelah mereka mati rasul sebelum aku, datanglah sekelompok-sekelompok yang kemudian mengatakan sesuatu yang gak pernah dikatakan. Yang kemudian mereka itu mengerjakan sesuatu yang gak pernah diperintahkan. Jadi dalam Islam mengajarkan kepada kita bahwa semua ajaran daripada para rasul itu sama. Akan tetapi kemudian orang yang tidak setuju karena Tuhan memberikan perintah dan memberikan larangan, menciptakan Tuhan-Tuhan pembanding. Tujuannya apa? Agar yang diperintahkan Tuhan seakan-akan tidak diperintahkan lagi. Seakan-akan apa yang dilarang Tuhan tidak dilarang lagi. Nah, ini yang diwanti-wanti oleh kita. Nah, setelah itu, setelah Rasulullah pun sama. Apa? Akan ada kaum-kaum munafikun yang kemudian ingin merusak ya segala sistem daripada Al-Quran dan hadis. Lalu apa diperingatkan? Kutitipkan kepada kalian sakilen. Artinya apa? Lu harus berpegang teguh sama hadis dan Al-Quran, bukan nama tokoh. Jadi di dalam Islam itu mengajarkan kepada kita teman-teman bahwa kalau kata-kata daripada hadis dan Al-Quran ini bisa dicerna dalam akal, ini baru dinamakan benar, baru cari sanadnya. Artinya jangan langsung ulama ini mengatakan ini, langsung mengiyakan. Nggak bisa dalam Islam. Karena kebenaran itu terletak pada zatih kalam. Apa yang dikeluarkan mampu difikirkan lalu ini benar gitu. Tapi kalau sekedar nama ini dibawa, ulama ini mengatakan ini, ya bodo amat. Ulama itu karena kita nggak langsung menyalahkan. Ada ulama bawa nih, nggak langsung kita menyalahkan. Kita mencari tahu dulu ulama itu, misalnya Imam Syafi'i, di mana di dalam pondok saya itu mengajarkan bagaimana kemudian kita menyuling data layaknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengeluarkan dalil. Detik Imam Syafi'i mengeluarkan dalil, jangan langsung percaya. Lihat dulu bagaimana Imam Syafi'i ini menyuling. Apakah dia sedang mengada-ngada? Akhirnya kita tahu, ternyata sistem pikir ini. Bagaimana kemudian ayat yang disandingkan dengan metode indikasi suratan, makna. Bagaimana pola logika yang disuguhkan oleh Imam Syafi'i. Lalu kemudian apa? Iya, Imam Syafi'i benar. Kenapa mengiyakan Imam Syafi'i saat itu? Karena apa? Pola pikirnya. Sekarang kenapa kita menolak Jabariyah, Qadariyah, dan apapun? Karena pola pikir mereka, yang pertama tidak Alkitabiah. Pola pikir mereka tidak sesuai sastra daripada Alkitabiah. Tidak sesuai bahwa Al-Quran itu turun di Arab, mereka hanya menerka. Nah, terkaan daripada golongan-golongan ataupun yang ada di dalam Islam itu terbuktikan oleh apa? Semua bisa benar. Misalnya ada yang bilang, Allah itu tembok. Benar! Tunjukkan cara pikirnya. Kalau cara pikirnya sesat, tetap salah. Kamu bilang, Tuhan punya tangan. Tetap saya benarkan. Tunjukkan. Kalau ada orang yang mengatakan Tuhan punya tangan, tunjukkan sistem pikirnya sehingga saya akan mengimani Tuhan punya tangan. Kenapa? Karena saya tahu secara gramatikal Allah bilang laisa. Laisa ini coba pertanggungjawabkan kata laisa. Nah, ini di Islam. Sistemnya ilmu, bukan ini itu enggak. Nah, kita enggak percaya bahwa adanya enggak ada. Sistem pikirnya apa? Jadi ketika ada orang membawa satu dalil Al-Quran, dia wajib mempertahankan dalil itu. Bukan lari ke dalil yang lain kalau kita di Islam. Nah, ketika ada orang mengatakan Tuhan punya tangan, saya terima. Kenapa? Karena ini bang, kita tidak boleh membuat Al-Quran seperti ini. Oke. Tapi kenapa Allah pakai laisa?
Kenapa nggak pakai lam saja? Kenapa nggak pakai katama? Nah, kalau dia gelagapan, kamu banyak tanya, tetap salah di dalam Islam. Karena segala sesuatu wajib dipertahankan daripada sistemasi dan gramatikal yang disebutkan tadi. Nah, sama seperti kata huwa tadi yang ditanyakan Joseph. Nah, kata huwa ini ada namanya tazkir majazi, tazkir hakiki, taknis majazi, taknis hakiki. Apa itu? Contoh bumi, art, bumi. Bumi disebutkan dengan kata taknis pakai hiya. Nah, bumi sejak kapan punya alat kelamin? Nah, gitu. Menunjukkan apa? Ada banyak hal yang harus dipelajari oleh teman kita Kristen melalui huwa, huma, hiya dan semuanya itu. Dah. Oke, Bro Yusef, gimana ininya? Apa namanya itu? Next time? Tunggu, aku minta maaf dulu ya. Sorry ya, tadi kita debat, diskusi, pasti ya, you know lah. Cara penyampaian, framing tipis. Itu nanti kalau Sorry ya. debat ke depannya. Tunggu, minta maaf Coba dulu. Ini baru itu- benar. Minta maaf dulu. Ya, sorry ya, omongan tadi karena ranah diskusi. Sorry ya. Tidak maksud Itu menyinggung. ke depannya berarti nanti debatnya tetap pakai dalil atau gimana? Sama Kriosmoto pakai dalil nggak? Oh, dia suka dalil. Kalau aku tetap logika. Aku pelajar filsafat. Oh, filsafatnya siapa? Ya filsafat, ilmu mantik lebihnya. Filsafat karena kalau dalam Islam itu dibagi. Filsafat di dalam Islam itu hasil pikir kalau filsafat. Nah, kalau mantik itu ranah sistemasi berpikir. Gitu. Oh, ya sudah nanti kabarin aja ya. Oke, nggak, tadi aku pernah ngajak ya dari moderatornya Mata Pisau, katanya dia mau join sama kamu, gimana? Belum ada konfirmasi dari Mata Pisau. Kalau Mata Pisau konfirmasi baru saya. Oh. Oke lah Bro Yusef, thank you ya buat malam ini. Jangan ada Iya, dimasukkan thank ke you. hati, kalau kita bertemu tetap kita teman. Oke?